Ya, aku baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Emi dan selamat malam teman-teman yang mungkin nanti melihat video ini. Izinkan saya mempresentasikan hasil peneliti, penelitian saya yaitu sistem rekomendasi buku menggunakan algoritma a priori. Untuk daftar isi di sini saya ada 5. Yang pertama yaitu pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, kemudian metodologi penelitian, kemudian jadwal penelitian, dan yang terakhir yaitu adalah daftar pustaka. Eh, Masuk yang pertama yaitu adalah latar belakang. Di sini saya ada 5 poin yang melatar belakangi penelitian saya. Yang pertama, kemudahan akses buku di platform digital tidak diimbangi dengan kemampuan sistem untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Kemudian, pengguna kesulitan menemukan buku yang sesuai minat karena sistem pencarian terlalu umum. Banyaknya koleksi buku justru membuat pengguna bingung tanpa ada sistem pendukung keputusan yang tepat. Kemudian data aktivitas pengguna seperti riwayat peminjaman dan pencarian belum dimanfaatkan secara optimal. Lalu yang terakhir yaitu penelitian ini bertujuan memanfaatkan algoritma a priori untuk menemukan pola asosiasi dari data transaksi pengguna guna membangun sistem rekomendasi yang lebih relevan dan efektif. Kemudian dari latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan algoritma a priori untuk menemukan pola asosiasi antar buku dari data transaksi pengguna. Kemudian yang kedua yaitu seberapa akurat dan relevan rekomendasi buku yang dihasilkan menggunakan algoritma a priori. Untuk yang ketiga yaitu seberapa efektif algoritma a priori membantu pengguna menemukan buku sesuai preferensi. Kemudian di sini juga saya menerapkan batasan masalah untuk penelitian saya, yaitu yang pertama, penelitian hanya menggunakan algoritma a priori. Kemudian data yang digunakan hanya berupa data transaksi peminjaman, lalu sistem rekomendasi hanya berfokus pada pola kebiasaan peminjaman. Kemudian yang keempat, penelitian terbatas pada data simulasi atau data dari satu platform saja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, faktor seperti waktu peminjaman dan tingkat kepuasan tidak dianalisis. Selanjutnya, untuk tujuan yang pertama, menerapkan algoritma a priori untuk menemukan pola asosiasi antar buku dari data transaksi peminjaman. Yang kedua, membuat sistem rekomendasi buku berdasarkan pola peminjaman yang sering muncul bersamaan. Kemudian yang ketiga, menilai ketepatan hasil rekomendasi dari algoritma a priori. Kemudian untuk manfaat, di sini saya membagi menjadi 2, yaitu yang pertama manfaat untuk teoritis, yaitu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu data mining dan sistem rekomendasi, khususnya penerapan algoritma a priori. Kemudian untuk manfaat praktisnya ada 3. Yang pertama bagi pengguna, yaitu membantu menemukan buku yang relevan dengan lebih cepat dan efisien. Kemudian yang kedua bagi institusi, yaitu meningkatkan efisiensi pelayanan dalam penyediaan rekomendasi buku. Kemudian yang ketiga yaitu bagi peneliti selanjutnya menjadi landasan untuk pengembangan sistem rekomendasi lain. Nah, di sini adalah sistematika penulisan saya, yaitu yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, kemudian hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Nah, untuk studi literatur, berdasarkan tinjauan 10 penelitian relevan di tahun 2020 sampai 2024, algoritma a priori terbukti efektif dalam menemukan pola asosiasi pada data peminjaman buku. Fokus penelitian yang ada meliputi pengembangan sistem rekomendasi untuk pengguna, manajemen internal perpustakaan seperti tata letak buku, dan penyempurnaan algoritma itu sendiri. Sebagian besar penelitian menggunakan alur kerja standar dan mengevaluasi hasilnya dengan parameter support dan confidence. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kontribusi baru dengan mengembangkan sistem yang lebih interaktif, dinamis, dan efisien. Kemudian untuk dasar teorinya, yang pertama yaitu ada sistem rekomendasi, kemudian ada data mining, kemudian algoritma a priori, lalu association rule mining, kemudian parameter evaluasi menggunakan support, confidence, dan lift. Kemudian alur penelitiannya yaitu yang pertama menganalisis masalah, kemudian pengumpulan data, lalu pemrosesan data, kemudian penerapan algoritma a priori, dan yang terakhir yaitu adalah evaluasi. Kemudian untuk alat dan bahan, yang pertama
Perangkat kerasnya saya menggunakan laptop dengan spesifikasi prosesor Intel Core i5 Gen 10, RAM 8, dan SSD 512. Kemudian untuk perangkat lunaknya, saya menggunakan sistem operasi Windows 11, kemudian menggunakan Google Colab, menggunakan bahasa Python, kemudian menggunakan library seperti Pandas dan Machine Learning Extension. Kemudian untuk editor teksnya saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code. Kemudian untuk jadwal penelitian di sini saya membagi menjadi 4 bulan dengan 5 tahapan, yaitu yang pertama ada analisis masalah. Di sini saya lakukan di minggu pertama sampai minggu kedua di bulan April. Di sini saya menganalisis masalah terkait sistem rekomendasi buku. Kemudian di tahap kedua yaitu pengumpulan data saya lakukan di minggu ketiga minggu ketiga bulan April sampai minggu pertama di bulan Mei. Kemudian untuk pemrosesan data saya lakukan di bulan Mei di minggu kedua sampai minggu keempat. Kemudian di penerapan algoritma a priori saya lakukan di 1 bulan penuh di bulan Juni. Eh, Proses ini memakan waktu cukup lama karena saya sudah memasuki pembuatan sistem. Kemudian yang terakhir yaitu adalah saya melakukan evaluasi yang saya lakukan di bulan Juli di minggu pertama sampai minggu ketiga. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya cantumkan berdasarkan referensi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.